Ada masa ketika hidup terasa gelap. Bukan gelap karena lampu mati, tetapi gelap karena harapan seperti menjauh. Rencana tidak berjalan, kabar baik tak kunjung datang, dan kita bertanya dalam hati, masih adakah harapan? Di saat-saat seperti itu, kebijaksanaan kuno mengingatkan kita, harapan tidak selalu datang setelah gelap berlalu. Seringkali, harapan justru lahir di tengah gelap itu sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Lihatlah ke dalam dirimu, di sana ada sumber kekuatan yang tidak pernah kering." Dan Seneca berkata, "Kesulitan bukanlah akhir, melainkan latihan bagi jiwa." Mari kita mulai perjalanan ini, pelan, jujur, dan menenangkan dengan 3 pijakan awal. Mengakui gelap tanpa menyerah padanya. Langkah pertama bukan mencari terang. Langkah pertama adalah mengakui gelap. Banyak dari kita terbiasa menutupi rasa lelah, pura-pura kuat, atau berkata, "Tidak apa-apa," padahal hati sedang runtuh. Stoik tidak mengajarkan penyangkalan. Stoik mengajarkan kejujuran batin. Epictetus mengingatkan, bukan peristiwanya yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadapnya. Ketika kita berani berkata, "Aku sedang lelah, aku sedang takut, aku sedang kehilangan arah," disitulah kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan, alih-alih langsung menyemangati diri secara berlebihan, ia duduk sejenak mengakui rasa kecewa. Anehnya, setelah jujur pada diri sendiri, dadanya terasa lebih lapang. Dari kejujuran itulah, harapan kecil mulai bernafas. Mengingat apa yang masih bisa kita kendalikan. Dalam gelap, pikiran mudah berlari kemana-mana. Kita memikirkan semua hal yang tidak bisa kita ubah. Stoik mengajak kita kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apa yang masih ada dalam kendaliku hari ini? Marcus Aurelius menulis, "Kau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar." Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa mempercepat hasil, tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa memilih sikap, tindakan kecil, dan cara merespons. Seseorang yang sedang sakit menahun, ia tidak bisa mengontrol penyakitnya, tapi ia bisa mengontrol jam tidurnya, makanannya, dan kata-kata yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Di sanalah harapan mulai punya tempat tinggal. Menemukan harapan dalam langkah kecil. Harapan jarang datang dalam bentuk ledakan besar. Ia datang pelan, seringkali nyaris tak terlihat. Seneca berkata, "Tidak ada kemajuan besar tanpa langkah kecil yang setia." Langkah kecil itu bisa berupa bangun tepat waktu, membalas satu pesan dengan tulus, menyelesaikan satu tugas sederhana, atau menarik napas dalam-dalam sebelum bereaksi. Seorang ibu yang kelelahan mengurus keluarga, ia mulai dengan satu kebiasaan kecil minum air hangat dan duduk tenang 5 menit setiap pagi. Tidak mengubah segalanya, tetapi cukup untuk menyalakan lilin kecil di dalam hatinya. Dan lilin kecil, jika dijaga, bisa menerangi ruang yang gelap. Jika kamu sedang berada di masa gelap, ingatlah, harapan tidak menunggu segalanya sempurna untuk lahir. Ia lahir ketika kamu memilih satu langkah kecil yang jujur. Kalau segmen ini terasa menenangkan atau berguna, kamu boleh like sebagai dukungan agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang. Mengubah cara pandang terhadap penderitaan. Seringkali kita melihat penderitaan sebagai musuh, sesuatu yang harus segera dihindari, disangkal, atau dilupakan. Namun, Stoik mengajak kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Marcus Aurelius menulis,
Api menjadi terang karena ada sesuatu yang dibakar. Artinya, penderitaan meski tidak kita minta dapat menjadi bahan bakar bagi kedewasaan jiwa. Bukan karena penderitaan itu indah, tetapi karena cara kita menanggapinya dapat mengubah kita. Seseorang yang gagal dalam hubungan, awalnya ada rasa hancur dan kecewa. Namun seiring waktu, ia belajar mengenali batas diri, menghargai ketenangan, dan tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Rasa sakit itu tidak sia-sia. Ia membentuk kebijaksanaan baru. Melatih daya tahan batin, inner resilience. Ketahanan bukan berarti tidak pernah goyah. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit lagi meski pelan. Seneca berkata, angin kencang tidak merobohkan pohon yang akarnya kuat. Akar itu adalah kebiasaan batin, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita menerima hari buruk, dan cara kita memaafkan diri saat tidak sempurna. Seorang mahasiswa yang berkali-kali gagal ujian, alih-alih menyebut dirinya bodoh, ia berkata, "Aku sedang belajar. Hari ini belum berhasil, tapi aku masih di sini." Kalimat sederhana itu memperkuat akar batinnya. Berhenti membandingkan proses hidup. Di era media sosial, gelap terasa makin gelap karena kita terus membandingkan diri. Kita melihat keberhasilan orang lain, sementara kita masih berjuang di titik yang sama. Stoik mengingatkan kita untuk kembali pada lajur hidup sendiri. Epictetus menulis, "Jika kau ingin tenang, jangan ukur dirimu dengan apa yang dimiliki orang lain." Setiap orang punya waktu dan ritmenya masing-masing. Ada yang berlari, ada yang berjalan pelan, dan semua itu sah. Dua orang seusia, yang satu sudah mapan, yang lain masih mencari arah. Bukan berarti yang satu gagal, mungkin ia sedang membangun fondasi yang tidak terlihat. Harapan tidak tumbuh dari perbandingan, tetapi dari ketekunan. Ia menguat saat kita mengubah cara pandang, melatih daya tahan, dan berhenti mengukur diri dengan hidup orang lain. Harapan bertumbuh saat kita berhenti melawan realitas. Salah satu sumber penderitaan terdalam bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan perlawanan kita terhadap kenyataan. Stoik menyebutnya amor fati, mencintai nasib, bukan karena semuanya baik, tetapi karena semuanya nyata. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah apa yang terjadi seolah itu telah kau pilih sendiri." Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah berhenti menghabiskan energi untuk melawan hal yang tidak bisa diubah dan mulai memakainya untuk hidup dengan lebih bijak. Seseorang yang harus pindah kota karena keadaan, awalnya marah, sedih, dan merasa dipaksa. Namun ketika ia berhenti melawan, ia mulai melihat peluang baru, teman baru, sudut hidup yang tak pernah ia bayangkan. Di titik penerimaan itu, harapan bertunas. Menjadi sumber harapan bagi orang lain. Harapan tidak hanya diciptakan untuk disimpan, seringkali ia menguat saat dibagikan. Seneca berkata, "Tidak ada kebaikan yang benar-benar baik jika hanya dinikmati sendiri." Saat kita sedang gelap, menolong orang lain terdengar paradoks. Namun justru di sanalah jiwa kita menemukan makna. Seseorang yang sedang berduka tetapi tetap menyapa orang lain dengan hangat. Atau seseorang yang sedang kesulitan ekonomi namun masih menyisihkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah temannya. Dalam tindakan kecil itu, harapan berpindah tangan. Menjaga pikiran dari narasi yang merusak. Gelap seringkali diperparah oleh cerita yang kita ulang-ulang di kepala. Aku gagal. Aku selalu tertinggal. Tidak ada yang berubah. Stoik mengajak kita untuk menjaga pikiran seperti penjaga gerbang. Epictetus berkata,
Perhatikan pikiranmu, karena di sanalah hidupmu dibentuk. Bukan berarti kita berpikir positif secara berlebihan, melainkan berpikir jujur dan adil pada diri sendiri. Mengganti kalimat "aku hancur" menjadi "aku sedang melalui masa sulit", dan itu tidak mendefinisikan seluruh hidupku. Perubahan kecil dalam bahasa batin bisa mengubah arah hari. Jika sejauh ini kamu merasa ditemani oleh kata-kata ini, mungkin ada orang lain di luar sana yang juga sedang berjalan dalam gelap. Kamu bisa subscribe agar tidak ketinggalan segmen berikutnya, atau membagikan video ini sebagai bentuk kepedulian. Bukan untuk ramai-ramai, tetapi agar harapan terus berpindah dari satu hati ke hati lain. Menjaga harapan dengan disiplin batin. Harapan bukan perasaan yang datang lalu tinggal selamanya. Ia perlu dijaga, seperti api kecil yang bisa padam jika dibiarkan. Marcus Aurelius menulis, "Bangunlah setiap pagi dengan pikiran bahwa hari ini aku akan bertemu kesulitan, dan aku siap menghadapinya." Disiplin batin berarti kita tetap memilih sikap yang benar, bahkan saat suasana hati tidak mendukung. Seseorang yang sedang kehilangan semangat, namun tetap bangun, mandi, dan melakukan satu hal baik setiap hari. Bukan karena ia merasa kuat, tetapi karena ia tahu konsistensi melindungi harapan. Mengizinkan diri beristirahat tanpa merasa bersalah. Stoik sering disalahpahami sebagai keras pada diri sendiri, padahal mereka justru memahami batas manusia. Seneca berkata, "Jiwa juga perlu waktu untuk bernafas." Beristirahat bukan tanda lemah, ia tanda kebijaksanaan. Seseorang yang berhenti sejenak dari media sosial karena merasa jiwanya lelah, atau memilih tidur lebih awal alih-alih memaksakan produktivitas. Di ruang istirahat itu, harapan pulih pelan-pelan. Mempercayai proses yang tidak langsung terlihat. Salah satu ujian terberat adalah percaya pada proses yang hasilnya belum tampak. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang terjadi sekarang sedang menyiapkan sesuatu yang akan kau pahami nanti." Banyak perubahan terjadi di bawah permukaan. Akar tumbuh sebelum daun muncul. Seseorang yang sedang belajar hal baru dan merasa lambat. Ia belum melihat hasil, namun setiap hari ia bertumbuh meski tak disadari. Harapan seringkali bekerja dalam diam. Di titik ini, kita belajar bahwa harapan bukan sesuatu yang rapuh jika dijaga dengan disiplin, istirahat, dan percaya pada proses. Jika kamu masih di sini, itu berarti kamu sudah berjalan cukup jauh, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Perjalanan ini tidak menawarkan jalan pintas, tidak ada janji bahwa segalanya akan langsung membaik. Yang ada hanyalah pengingat lembut bahwa kamu masih ada, dan itu berarti harapan masih bernapas. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika perlu, kau akan menemuinya dengan alasan yang sama yang hari ini kau miliki." Artinya, kekuatan yang kamu pakai untuk bertahan hari ini adalah kekuatan yang sama yang akan menolongmu esok hari. Gelap bukan tanda ketiadaan terang. Gelap sering disalahpahami sebagai kegagalan. Padahal, gelap adalah ruang untuk berhenti. Ruang untuk mendengar suara hati yang selama ini tertutup bising. Seperti benih yang tumbuh di dalam tanah, harapan membutuhkan keheningan sebelum ia berani muncul ke permukaan. Seneca berkata, "Kadang kita diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikenalkan pada diri sendiri." Mungkin masa gelap ini
sedang memperkenalkanmu pada versi dirimu yang lebih sabar, lebih jujur, lebih manusia. Kamu tidak harus kuat sepanjang waktu. Ada hari di mana bangun saja sudah terasa berat, dan itu tidak apa-apa. Stoikisme tidak meminta kita menjadi batu. Ia mengajarkan kita menjadi pohon, boleh goyah, asal tidak tercerabut dari akar nilai dan kebajikan. Beristirahatlah tanpa rasa bersalah, menangislah tanpa merasa kalah, karena air mata pun bagian dari proses bertahan. Harapan adalah pilihan yang diulang. Harapan bukan keputusan sekali seumur hidup. Ia adalah pilihan yang harus diulang setiap pagi, setiap kali kamu ingin menyerah. Epictetus mengingatkan, tidak ada yang bisa merampas kehendakmu untuk memilih sikap. Mungkin kamu tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu berjalan melaluinya. Dan pilihan kecil itu untuk tetap bangun, tetap berbuat baik, tetap jujur pada diri sendiri, itulah harapan dalam bentuk paling nyata. Terang tidak selalu datang dari luar. Kita sering menunggu terang dari luar, kabar baik, pengakuan, perubahan besar. Namun, Stoik mengingatkan, terang sejati sering datang dari dalam. Dari cara kita memaknai luka, dari cara kita memperlakukan diri saat gagal, dari keputusan untuk tidak menjadi pahit meski terluka. Marcus Aurelius menulis, di dalam dirimu ada terang, jangan padamkan. Pulang dengan tenang. Jika hari ini masih gelap, biarlah pesan ini menjadi teman duduk di sampingmu, tidak menggurui, tidak memaksa, hanya menemani. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang bertumbuh, meski pelan, meski senyap. Dan jika kamu merasa perjalanan ini bermakna, kamu bisa like dan subscribe. Bukan sekadar untuk channel ini, tetapi sebagai komitmen kecil untuk terus memilih harapan di tengah dunia yang sering terasa gelap. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Tenanglah, harapan masih ada.